Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI di Buana dengan NIM 215650021 akan menjelaskan mengenai desain instruksional berbasis penelitian. Selanjutnya yaitu apa sih definisi desain instruksional berbasis penelitian? Desain instruksional berbasis penelitian adalah proses perencanaan dan pengembangan suatu pengalaman pembelajaran yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan penelitian ilmiah. Desain instruksional memadukan teori-teori pembelajaran dengan praktik-praktik pengajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Desain instruksional yang didasarkan pada penelitian adalah pendekatan yang menggunakan temuan dan bukti ilmiah dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pengalaman belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman pembelajaran dibangun dengan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik yang telah teruji dan terbukti dalam penelitian pendidikan. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai desain instruksional berbasis penelitian, seperti pendapat Dick and Gary dalam buku The Systematic Design of Teaching mendefinisikan desain instruksional sebagai proses yang mencakup penelitian dan penggunaan prinsip-prinsip pembelajaran yang terbukti serta metode yang sesuai dengan tujuan, karakteristik, dan peserta. Definisi tersebut menunjukkan kesamaan dalam pemahaman bahwa pendekatan ini fokus pada penggunaan penelitian dan bukti-bukti ilmiah dalam proses perencanaan dan pengembangan materi pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Pendekatan ini menggabungkan teori pembelajaran yang efektif dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain instruksional berbasis penelitian. Prinsip-prinsip desain instruksional adalah panduan yang membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran yang efektif. Adapun prinsip-prinsipnya seperti berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, membantu peserta didik memahami apa yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk memahami siapa peserta didiknya, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang ingin mereka capai. Yang ketiga yaitu konteks pembelajaran, untuk memahami konteks dan lingkungan peserta belajar, termasuk tantangan, keterbatasan, dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat yaitu pengorganisasian materi, yaitu mengorganisasi materi pembelajaran dengan logistik dan berurutan, termasuk pengenalan, pengembangan, dan juga penilaian. Selanjutnya yaitu aktivitas peserta didik, untuk mendorong peserta didik dalam berpartisipasi secara aktif, pembelajaran melalui tugas, diskusi, maupun eksperimen. Selanjutnya yaitu penyajian informasi yang efektif menggunakan berbagai media dan strategi untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu umpan balik dan evaluasi, memberikan umpan balik berkelanjutan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami kemajuan dan memperbaiki kinerja mereka. Selanjutnya yaitu adaptasi dan personalisasi, mengizinkan peserta didik untuk memilih jalur pembelajaran mereka atau menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi dalam penggunaan teknologi, format, dan tampilan grafis dalam seluruh pembelajarannya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan revisi berkelanjutan, melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran dan materi yang telah dibuat dan merevisinya berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan. Selanjutnya yaitu motivasi, mendorong motivasi intrinsik peserta didik dengan pembelajaran bertujuan dan kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu keterlibatan emosional, menggunakan cerita atau konten yang menggugah emosi untuk memudahkan pemahaman dan retensi. Selanjutnya yaitu keterlibatan sosial, mendorong interaksi antara peserta didik baik dalam hal konteks kelas fisik maupun pembelajaran online. Selanjutnya yaitu keterlibatan kognitif, mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan refleksi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan sensorik, memanfaatkan berbagai indera seperti visual, auditory, dan kinestetik untuk memfasilitasi pemahaman. Prinsip-prinsip desain pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik, dan mereka membantu memastikan bahwa materi dan strategi pembelajaran dibangun dengan cermat untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah desain instruksional berbasis penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang spesifik dan diukur berdasarkan temuan penelitian dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu analisis peserta didik dengan menggunakan data dan penelitian yang relevan untuk memahami karakteristik peserta didik, tingkat pengetahuan awal, gaya belajar, dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Yang ketiga yaitu pemilihan metode pembelajaran berdasarkan penelitian, pilih metode-metode pembelajaran yang terbukti efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengembangan materi pembelajaran dengan membuat atau mengadaptasi materi pembelajaran yang didasarkan pada bukti ilmiah dan penelitian yang relevan. Pastikan materi tersebut sesuai dengan metode pembelajaran yang telah dipilih. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi dan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang didukung oleh penelitian untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran tersebut seperti perangkat lunak pembelajaran atau platform online. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran dengan menggunakan alat evaluasi yang telah diuji dan terbukti dalam penelitian untuk mengatur pencapaian tujuan pembelajaran. Ini dapat dilakukan mencakup ujian, proyek, dan penilaian lainnya. Yang ketujuh yaitu umpan balik dan koreksi. Berdasarkan hasil evaluasi, berikan umpan balik kepada peserta didik dan koreksi pada materi atau pendekatan pembelajaran jika diperlukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor desain instruksional berbasis penelitian. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan mengintegrasikan temuan penelitian terkini. Desain instruksional dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian membantu dalam mengidentifikasi metode dan juga strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu konteks beragam peserta didik. Penelitian dapat membantu dalam memahami berbagai tipe peserta didik, gaya belajar, tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu adaptasi perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi terus berlanjut dan penelitian membantu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Penelitian juga membantu dalam mengidentifikasi alat dan platform yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu pendekatan yang teruji, memungkinkan penggunaan pendekatan yang telah diuji dan terbukti berhasil. Ini dapat mengurangi eksperimen dan kesalahan dalam pengembangan pembelajaran. Yang kelima yaitu peningkatan retensi dan transfer. Penelitian membantu dalam identifikasi metode yang dapat meningkatkan retensi informasi dan kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi nyata. Yang keenam yaitu akuntabilitas. Dalam banyak kasus program pembelajaran harus memenuhi standar dan persyaratan tertentu. Berdasarkan penelitian dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Guru dan instruktur dapat menggunakan pendekatan berbasis penelitian untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Mereka dapat merujuk pada temuan penelitian untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu kemajuan bidang pendidikan. Desain pengajaran berbasis penelitian juga membantu dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan pemahaman tentang cara orang belajar dan gaya mengajar yang lebih efektif. Desain instruksional berdasarkan penelitian mencerminkan pentingnya pendekatan yang berpusat pada bukti dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat. Dengan mengikuti pendekatan ini, kami dapat memastikan bahwa program pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan temuan terbaik yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh dari desain instruksional berbasis penelitian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, mengaktifkan keterampilan menulis esai argumen yang efektif kepada siswa tingkat menengah. Yang kedua yaitu analisis peserta didik. Berdasarkan penelitian, siswa memiliki tingkat pemahaman yang beragam tentang bagaimana menyusun argumen. Beberapa siswa memerlukan panduan yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Berdasarkan penelitian menunjukkan efektivitas model pembelajaran kolaboratif, guru memilih untuk menggunakan pendekatan ini dalam mengajarkan keterampilan menulis argumen. Yang keempat yaitu pengembangan materi pembelajaran.
Guru mengembangkan materi yang mencakup panduan langkah demi langkah tentang cara mengembangkan argumen yang kuat, serta mempelajari kasus seperti contoh nyata. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Guru memberikan tugas berbasis proyek yang meminta siswa untuk menghasilkan argumen esai. Rubrik penilaian yang didasarkan pada penelitian yang digunakan untuk menilai esai-esai tersebut. Yang keenam yaitu umpan balik dan koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, guru memberikan umpan balik spesifik kepada siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran untuk memperbaiki pemahaman siswa. Desain instruksional berdasarkan penelitian membantu memastikan bahwa pengalaman pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan praktik terbaik, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran.